Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul Quran syahrul mubarakan wa tiasla babul jannah wa kullu babun nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin mukarramin yang kami hormati para alim ulama, para asatid, wabil khusus Ketua DKM Masjid Nurul Iman, beserta pengurus yang lainnya, yang kami hormati para bapak, para ibu, adik-adik sekalian yang hadir di sini. Mudah-mudahan semuanya mendapat kemuliaan di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita pada doa Allah Subhanahu wa taala yang mana biidznillah dengan izin Allah dan semua masih umur, kesehatan, kekuatan, nikmat iman Islam sehingga kita dapat beristimewa berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Isya dilanjutkan dengan ibadah salat tarawih. Mudah-mudahan Allah yang ada di sini menjadi asbab kita semua mendapatkan rahmat Allah, mendapat kasih sayang Allah, dicintai oleh Allah, dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita sebagai al-muayyadu, Nabi yang paling hebat, Nabi yang pemberani, sebagai pahlawan revolusi Islam sedunia. Ya amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan sampai kepada semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat padanya nanti di yaumul hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang ini kita sudah memasuki malam yang ke-13. Alhamdulillah kita semua masih bisa melaksanakan ibadah puasa dengan keadaan sehat, yang mana pahala ibadah puasa itu sangat besar sekali sehingga tanpa batas. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amalin yudha'if ila satu aslam salihah ila sab'atin bi'adidin." Qala Allah Jalla illa saum wa innahu li wa ana azibihi. Setiap amal manusia itu dibagikan oleh Allah dari 10, 70 hingga 700 bahkan lebih, kecuali puasa, karena hanya puasalah Allah yang memberikan pahala kepada orang yang mau puasa. Puasa itu pahalanya tanpa batas. Jadi walaupun kita puasanya sama, tapi pahalanya beda-beda. Ada yang dapat 10, ada yang 70, ada yang 700, bahkan ada yang lebih. Hanya Allah yang tahu, tergantung tingkatan iman, tingkatan ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya banyak sekali orang yang berpuasa tapi pahalanya sia-sia, tidak dapat apapun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah mengatakan ada 5 golongan, satu asyar tujuh saum. 5 perkara ini dapat menghancurkan pahala ibadah puasa kita. Yang pertama, al-kadibu, berbohong. Apabila kita berpuasa tapi mulut kita berbohong atau tangan kita berbohong melalui HP, itu sama aja dosanya, maupun HP juga sama dosanya. Bagaimana jaga tangan kita, lisan kita, jangan sampai kita berbohong di bulan Ramadan ini, karena dapat menghancurkan pahala ibadah puasa kita. Dan orang yang selalu berbohong dibenci Allah, dibenci oleh manusia. Orang tersebut menjerumuskan akan pergi masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhib yahdi ila fujur, wa innal fujur yahdi ilan nas." Jauhilah kebohongan, karena kebohongan itu menggiring kepada keburukan, dan keburukan itu menggiring kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua, yang dapat menghasilkan pahala ibadah puasa kita, yaitu wal ghibatu, ghibah, mengumpat. Dalam Quran disebutkan wala yaqtab, jangan dengan sekalian saling mengumpat, saling mengunjing, mencari kesalahan orang lain, ngomong kesalahan orang lain, baik itu di media sosial maupun secara langsung.
Orang yang selalu menggibah nanti di alam akhirat jasadnya akan membusuk, dan orang yang zina juga sama. Kalau yang selalu gibah itu akan celaka. Sebaliknya, orang yang memilih diam tanpa kata daripada ngomong salah orang lain diam, maka orang tersebut wajahnya akan diselamatkan dari api neraka. Rasulullah mengatakan, menurut adaihi wa talwatu walan nar. Siapa menjaga aib saudaranya, aib tetangganya, aib kawannya, maka orang tersebut akan dijauhkan wajahnya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga yang dapat mengajukan pahala pada dosa kita yaitu an-namimah, menghasut orang lain, provokasi orang lain supaya orang lain bermusuhan, supaya orang ini bertengkar, maka itu dapat menghancurkan pahala ibadah puasa kita. Dan orang yang selalu namimah, mengadu domba, tidak akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata amamun, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba, orang menghasut orang lain supaya bermusuhan. Pokoknya jauhilah menghasut orang lain. Selanjutnya yang keempat yang dapat menghasutkan pahala ibadah puasa kita, yakni al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Orang yang bersumpah walaupun membawa Al-Quran tapi sumpahnya bohong demi untuk mengambil hak orang lain, misalkan demi mengambil tanah atau harta warisan atau harta apa aja, padahal itu bukan miliknya, maka orang tersebut akan menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut nanti di alam akhirat. Amal ibadahnya diambil oleh orang lain karena dia mengambil hak orang lain waktu ada di dunia. Dan orang yang bersumpah palsu diharamkan jasadnya masuk surga. Rasulullah mengatakan, "Maitawa hakun mu'min muslim aminihi wa awsaqalahu an-nar wa harramallahu alaihi jannah." Barang siapa yang mengambil hak orang lain dengan sengaja, maka orang tersebut diwajibkan oleh Allah masuk neraka dan diharamkan jasadnya masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik, subhanallah. Selanjutnya yang terakhir yang dapat menghasilkan pahala ibadah puasa, yakni an-nadru bis syahwat, melihat dengan syahwat. Seorang laki-laki melihat orang perempuan, perempuan melihat orang laki dengan syahwatnya, maka itu dapat membatalkan pahala ibadah puasa kita. Makanya jagalah pandangan kita dari pandangan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, demikianlah untuk yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi hasil saya sunnah, umumnya bagi para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita semua bisa menjauhi maksiat dosa dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, sehingga kita semua mendapat pahala ibadah semua sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adamallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.